Kita berdoa. Kami datang ke sini Tuhan, kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap para pelayan yang boleh membawa kami untuk boleh menyembah Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman ini tidak lewat begitu saja dan tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh boleh menjadi firman yang hidup, yang boleh mengubahkan setiap hidup kami, anak-anak remaja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke. Biasanya kalau udah habis liburan tuh lebih semangat ya harusnya ya. Oke. Atau mungkin karena udah mau masuk sekolah jadi lemes lagi gitu. Semoga enggak ya. Oke. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang saya yakin teman-teman enggak cuma sekali dua kali udah mendengarkan khotbah tentang ini ya, tetapi mungkin sudah berkali-kali dan mungkin sudah hafal mungkin ya. Ini pembicaranya mau ngomong apa begitu. Nah, kalau hari ini kita akan mendengar apa yang Yesus katakan tentang pengampunan gitu ya. Mungkin teman-teman dalam saat teduh ataupun dalam renungan di sekolah ataupun dalam khotbah-khotbah yang sudah kalian pernah dengar, teman-teman mungkin sudah pernah tahu apa sih yang harus saya lakukan dalam hal pengampunan. Tapi kalau hari ini Tuhan kembali lagi mau berbicara kepadamu dan kepadaku, itu berarti ini adalah suatu hal yang sangat penting dan mungkin kita harus belajar lagi, begitu ya. Oke teman-teman, di dalam awal khotbah pagi hari ini, saya ingin bertanya gitu ya. Ada momen-momen dalam hidup kita yang tidak bisa kita lupakan. Gampang lah ya. Dalam hidup itu nggak ada yang abu-abu lah begitu ya orang bilang ya. Yang ada di sisi kanan atau sisi kiri. Sama halnya dengan momen-momen dalam hidup kita. Kejadian-kejadian, peristiwa, tragedi dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama, sweet unforgotten moments gitu ya atau memori. Apa sih yang termasuk sweet-sweet itu? Ya mungkin teman-teman lulus dengan hasil yang baik gitu ya. Biasanya yang sweet moment ini tuh membuat kalian sukacita, membuat hati kalian berbunga-bunga. Bahkan mungkin sampai berapa turunan kalian bisa menceritakannya gitu ya. Dan kalian gak pernah bisa lupa. Atau bahkan mungkin kalian diterima di univ yang bagus begitu kan. Yang menjadi impian kalian dari bertahun-tahun lamanya dan akhirnya kalian lolos dan kalian masuk. Itu kan suatu hal yang sweet begitu ya. Atau kalian mendoakan seseorang, mendekati, maju mundur, tarik ulur kayak layangan. Untungnya gak putus dan akhirnya kalian jadi begitu ya. Itu kan sweet begitu kan. Sweet. Tapi di samping yang sweet itu ada yang bad juga gitu ya. Ada yang gak enaknya juga, ada yang gak sweet begitu. Biasa kita bilang bad memory, bad moments begitu ya. Dan biasanya yang sweet sama yang bad itu lebih gak bisa dilupakan, itu justru yang bad begitu kan ya. Yang sweet mungkin kita bisa lupa, tetapi yang bad ini yang gak enak, yang gak sweet ini kita susah untuk melupakannya. Amin. Teman-teman biasanya kalau yang bad itu berhubungan dengan rasa sakit, rasa pahit gitu ya, rasa pedih begitu kan ya. Dan bahkan sakit hati begitu, tercabik-cabik gitu kan. Alay banget sih, enggak lah ya, enggak sampai begitu ya. Biasanya apa sih momen-momen yang bad itu yang enggak bisa kamu lupain? Mungkin dulu pas kecil, kamu suka digebukin sama mama papa. Suka dikasih bad words gitu ya, atau bikin tok gitu kan. Gue gak mau ngomong di sini ya, gak bagus. Atau mungkin kebun binatang keluar semua begitu ya. Kalau papa mama lagi marah sama lu,
Kebun binatang keluar semua. Dan itu lu gak pernah lupa sampai detik ini, betul? Atau mungkin papa mama pernah hampir bercerai atau bahkan bercerai. Dan lu gak pernah lupa itu. Sakitnya tuh di sini, men. Sakitnya tuh di sini. Rasanya pedih gitu kan, rasanya pahit. Atau bahkan mungkin lu dihianati atau ditikung sama temen lo. Wih, itu rasanya lebih pahit lagi begitu kan ya. Kurang ajar nih dia nih. Dia tahu gue suka sama itu, tikung sama dia gitu kan. Rasanya wah gak sweet banget lah. Dan biasanya sekali lagi yang begitu-begitu kita lebih susah untuk melupakan. Teman-teman ngomong untuk susah melupakan gitu kan. Kita pasti akan ingat orang ya kan. Dia nih, lihat mukanya juga gak sudi begitu kan ya. Gue gak rela lihat mukanya. Kalau dia ada di gereja ini, gue pindah ke gereja lain kan gitu. Gue gak mau ketemu dia. Kalau dia masuk sekolah situ, gue pindah ke sekolah yang lain. Niat amat sih gitu kan. Udah bagus-bagus lu keterima di sekolah ini, lu pindah ke sekolah yang lain. Belum tentu lu diterima kan. Teman-teman, ternyata satu hal yang sakit, yang pedih, yang pahit itu susah hilangnya. Atau bahkan orang tua kita yang menyakiti kita, susah hilangnya. Dan berbicara soal hal itu, pengampunan itu susah. Forgiveness is not easy. Siapa yang bilang mengampuni itu tinggal lu lupain aja semuanya? Gak bisa, men. Gua juga pernah disakiti gitu kan. Gue juga pernah pahit, gue juga pernah pedih. Bisa lupa gak? Gak bisa. Sampai detik ini kalau gue disuruh cerita, detailnya pun jam-jamnya gitu ya. Bulan apa, tanggal apa, tahun berapa, gue tahu persis dan gue bisa ceritain ke lo. Gak bisa lupa. Gak bisa. Jadi bohong kalau orang bilang tuh, gue udah lupain kok, gue udah lupain. Gak pernah bisa. Gak akan, percayalah. Semua yang udah ada tergores di otakmu ini, di memorimu dan di hatimu, itu tidak akan pernah bisa hilang begitu aja. Jadi mengampuni itu apa? Melupakan. Gak mungkin, teman-teman. Itu makanya pengampunan itu is not easy. Gak gampang. Gak gampang. Tapi hari ini kita mau dengar apa kata Tuhan Yesus ya tentang pengampunan. Yuk kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Dibuka ya Alkitabnya ya, bawa semua kan? Kita baca bergantian ya. Cici ayat 21, teman-teman ayat 22, demikian seterusnya hingga 35. Sudah? Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Teman-teman, mungkin bagian ini kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah baca gitu ya. Perumpamaan tentang pengampunan, cerita tentang pengampunan gak cuma di bagian ini. Ada banyak bagian dalam Alkitab Tuhan sudah berikan gitu ya kepada kita, dan hari ini kita belajar dari bagian ini. Teman-teman, apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini? Teman-teman kalau tadi baca dengan seksama gitu ya, kalaupun nggak baca nggak apa-apa, dengerin ya, dengerin. Dikatakan di situ Petrus datang kepada Yesus, ya. Dia tanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni, begitu kan? Sampai 7 kali gak Tuhan? Kenapa ya tiba-tiba Petrus tanya kayak gitu? Ternyata coba kita naik sedikit. Di dalam ayat 15 sampai 20 itu perikop sebelumnya. Itu tentang menasihati sesama saudara. Jadi Petrus itu bertanya kepada Yesus bertolak dari perikop sebelumnya. Tuhan lagi ngajarin kepada Petrus, Petrus nanti kalau ada orang yang berdosa kepada kamu, ada orang yang berbuat salah sama kamu, tegurlah dia, tapi jangan dimarahin ya, dinasihati dengan kasih gitu, supaya dia tobat gitu kan. Oh iya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah setelah Tuhan jelasin itu, dia tanya, Tuhan, kalau ada orang berdosa sama saya, gak cuma sekali Tuhan, gak cuma sekali, berkali-kali Tuhan, orangnya sama. Mau berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali. Lebih dari 7 saya gak mau ngampunin Tuhan, gitu. Lalu Tuhan bilang apa? Di ayat 22, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali berapa? Ini gak bisa dihitung dengan matematika teman-teman. Tuhan cuma mau bilang begini, kalau dulu pengajaran rabi-rabi Yahudi, pengampunan tuh cukup 3 kali. Lebih daripada itu gak perlu pengampunan. Anggap aja orang itu udahlah, buang aja dia. Gak usah diampunin lagi. Buang jauh-jauh begitu kan. Gak usah temenan lagi sama dia. Kadang orang tua kita bisa ngajarin kayak gitu juga gak sih? Kalau gak bisa diomongin, tinggalin, gak usah temenan sama dia gitu ya. Tuhan bilang sampai 70 kali 7 kali. Biasanya kalau di dalam penafsiran orang-orang Yahudi saat itu, angka 7, angka 10 itu angka kesempurnaan teman-teman. Jadi maksudnya Tuhan mau bilang apa? Pengampunan itu tanpa batas men. Jangan bilang 7 kali doang, jangan bilang 3 kali doang, atau 10 kali doang dan lu merasa itu sudah banyak. Belum. Karena di dalam hidupmu akan ada banyak orang yang menyakitimu. Amin. Dari kamu kecil mungkin yang menyakitimu papa mama. Mungkin siblings kamu begitu yang menyakitimu. Lalu masuk sekolah temenmu menyakitimu. Sampai nanti SMA lalu kuliah temenmu di kampus menyakitimu. Lalu kamu kerja nanti teman-teman kerjamu menyakitimu. Di gereja teman-temanmu menyakitimu.
Gak akan pernah tuntas teman-teman sampai kamu mati. Jadi pengampunan itu gak cukup 3 kali, 7 kali, 10 kali, 100 kali, tanpa batas. Tanpa batas. Jangan dikira Cimaria ngomong kayak gini, Cimaria udah lulus begitu ya. Enggak, saya pun belajar. Ada banyak orang menyakiti hatiku. Tapi Tuhan terus ingetin, Maria belajar ngampunin. Susah gak? Susah. 1 kali aja setengah mati, apalagi berkali-kali dan tanpa batas, begitu kan? Lalu mungkin Petrus belum terima ya, Tuhan bilang gitu. Dan Tuhan masuk di dalam perumpamaan yang tadi kita baca. Ada seorang raja, dia panggil semua hamba-hambanya. Biasanya seorang raja itu hambanya banyak begitu kan. Ngebon gitu kan. Utang dulu ya, saya mau beli ini, beli itu, utang dulu. Oke, dipanggil semuanya. Kamu utangnya segini, kamu utangnya segini, utangnya segini. Sampai satu hamba ini utangnya 10.000 talenta. Teman-teman kalau masih punya Alkitab ini, kalau di handphone gak ada ya. Di bagian paling belakang tuh ada kamus Alkitab. Dicatat 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah harian. Berapa sih upah harian sekarang? Ya anggap aja 40.000 begitu ya. Nggak tahu mungkin lebih atau kurang. Anggap 40.000. Kalau 1 dinar itu 40.000, 10.000 talenta itu berapa? Oh, dihitung-hitung pakai kalkulator begitu ya. Ternyata 2,4 triliun. Udah nggak MM-an lagi, triliun. Bayangin dong seorang hamba, seorang budak, utangnya segitu banyak. Sedangkan Raja Herodes, dia dapat pajak dari daerah kekuasaannya setahun itu cuma 900 talenta. Lah dia utang 10.000 talenta. Gimana cara ngebayarnya? Itu sama aja 11 kali lipat, berarti butuh 11 tahun lebih Raja Herodes dapat pajaknya ya gitu ya. Pajak ditarik tuh kurang lebih 11 tahun baru dia dapat 10.000 talenta. Gimana seorang budak lunasin tuh? Pikir-pikir nih Tuhan alay banget ya ceritanya. Lebay banget, gile 10.000 talenta. Ya kali seorang hamba itu bisa punya utang segede itu. Teman-teman, tentu Tuhan punya maksud bukan ketika Tuhan mencatat cerita ini. Lalu si raja bilang, panggil istrinya, panggil anak-anaknya. Nih dijual aja semuanya ya supaya kamu bisa bayar hutangmu. Belum tentu juga bisa bayar utangnya kalau mereka semua serumah dijual kan. Lalu si hamba ini datang kepada raja, raja tolong, mungkin nangis-nangis gitu ya. Lalu firman Tuhan cerita, cepet bener rasanya. Lalu raja itu tergerak hatinya, kasihan gitu ya sama si hamba itu. Dihapus semua utangnya. Gile, gampang banget gitu kan. Enggak disisain berapa persen gitu ya lu harus bayar. Enggak, habisin semuanya. Enggak usah bayar. Enak ya. Gua utang temen gua 50.000 aja kalau dia bilang gak apa-apa Mar buat lu. Gua rasanya senengnya setengah mati gitu kan ya. Misalkan lu beli somai, gua gak punya duit gitu, gak bawa duit. Lalu temen lu pinjemin 20.000, ya buat lu aja. Lu seneng kan? Somai gua gak rasa utang begitu kan. Rasanya happy. Apalagi yang 2,4 T dihapus. Dia dengan sukacita dia pulang cerita gitu ya. Pengen cerita ke istrinya, pengen cerita kan. Tapi di tengah jalan dia ketemu sama temennya. Utang sama dia. Yang nilainya jauh teman-teman, jauh. Cuma 600 dinar. Hitung-hitung cuma 4 juta, bandingin 4 juta 2,4 T. Berapa? 1 banding berapa teman-teman? Dan dia langsung dari sukacita tiba-tiba benci sama temennya, marah. Bayar gak lo? Lu utang sama gua gitu kan.
bayar lu. Lalu temennya juga gak punya duit, sama kayak dia. Wong sama-sama gak punya duit kok buat bayar utang. Lalu temennya bilang, sabar, gue pasti lunasin utang gue. Mungkin gak dilunasin? Mungkin, masih mungkin, 4 juta masih mungkin gitu ya. Masih mungkin. Dia harus kerja beberapa tahun untuk melunasinya. Tapi kalau 2,4 T kan rasanya kan agak mustahil gitu. Lalu tanpa pikir panjang padahal udah minta ampun, diseret sama dia, masukin ke penjara. Kurang ajar nih ya si hamba. Temennya tahu, diaduin lah ke raja. Raja nih ya, hamba yang tadi kamu hapuskan hutangnya. Dia jeblosin temennya ke penjara karena temennya ngutang sama dia. Panggil. Diapain? Panggil Algojo, gebukin. Sampai dia bayar utangnya. Mungkin gak? Gak mungkin, sampai mati teman-teman. Intinya mah begitu. Lalu ditutup perikop ini bilang, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ngeri ya? Ngeri gak? Ngeri. Tuhan bilang, saya sudah ngampunin kamu. Kamu dosanya banyak, gak ketimbang. Timbangan bisa jebol, karena dosanya terlalu banyak. Aku hapusin semuanya. Terus, saudaramu bersalah sama kamu cuma paling 1, 2 kali, 3 kali, paling banyak 5 kali. Lalu kamu gak mau mengampuni. Tuhan bilang, sorry ya, lupakan itu yang lalu. Saya juga gak mau ngampunin kamu. Teman-teman, memang mengampuni itu gak gampang. Tidak gampang. Saya pun merasa demikian. Saya punya papa. Saya benci dia bertahun-tahun. Sampai saya masuk saat, saya bergumul di sana. Sampai mau berhenti tengah jalan. Karena gak sanggup. Papa saya itu penjudi, pemabuk, perokok berat. Dia gadaikan rumah kami untuk berjudi. Gak punya rumah. Sejak saya kelas 3 SD. Mau marah gak? Marah lah. Gak mungkin gak marah. Wong mama saya kerja banting tulang pagi harus ke kantor, pulang malam. Uangnya dihabisin sama dia. Tapi dulu karena masih kelas 3 SD, mau marahnya gimana? Paling ya gitu ya, kesel. Cuman gak bisa maki gimana kan. Lambat laun terus bertumbuh besar. SMP, SMA. Terus gak berubah tuh orang. Papa saya gak berubah. Sampai saya masuk saat gak berubah. Kami gak punya rumah, sampai saya masuk saat saya gak punya rumah teman-teman. Saya tinggal di mana? Tinggal di rumah popo saya. Karena rumahnya di sebelah rumah kami. Tinggal di situ, dari kelas 3 SD sampai saya pergi ke saat. Sampai di saat, satu kali waktu itu saya ingat sekali saya tingkat 3, semester 5. Mama saya telepon saya, nangis. Saya bilang kenapa mah? Kenapa lagi begitu kan? Udah gak pakai kenapa lagi gitu kan? Karena tahu nih pasti ulahnya papa saya. Tuh papamu lagi ada di kantor polisi tuh. Ngapain? Gak tahu tuh, ditipu temennya tuh. Dijeblosin, ditipu temennya. Intinya sih papa saya gak salah, cuma ditipu temennya. Tapi karena kebencian itu saya bilang sama mama saya apa? Biarin aja mah. Biarin dia kena batunya. Biarin dia bertobat di penjara. Lalu mama saya bilang apa? Jangan gitulah. Sejelek-jeleknya. Itu papamu. Biarin aja lah. Dia juga udah nyusahin kita bertahun-tahun lamanya kan. Sekarang biar dia susah sendiri di sana. Teman-teman, setelah kejadian itu
Entah mengapa mungkin Tuhan sudah atur semuanya. Di dalam semester itu, semester 5, tuh biasanya kita ada kebaktian gitu ya. Kebaktian di sekolah, di kampus setiap pagi. Nah biasanya teman-teman itu bergilir khotbah. Namanya juga belajar khotbah kan. Khotbahnya juga masih ya standar-standar aja. Tetapi Tuhan pakai itu untuk berbicara kepada saya. Dan pas banget semester itu. Temanya dari 1 Yohanes. Berbicara tentang kasih semuanya. Enak-enak dah loh gitu kan ya. Tiap hari dicekokin tentang kasih. Kalau kamu tidak mengasihi ya kamu tidak lahir daripada Allah. Kalau kamu adalah anak Allah ya kamu belajar mengasihi. Termasuk kamu mengampuni papamu. Teman-teman wah bergejolak gitu. Saya gak pernah ngehubungin papa saya. Sama sekali. Saya gak ada kepengenan. Karena marah. Karena benci. Tapi Tuhan menyentuh hati saya yang keras ini. Yang udah parah ini, yang mungkin hampir rusak begitu ya. Karena kebencian yang saya simpan bertahun-tahun. Entah bagaimana ceritanya. Satu malam. Saya telepon dia. Saya telepon dia tapi saya cuma diem begitu ya. Saya cuma diem, dia juga diem di sana. Jadi diem-diem ini bagaimana? Udah tutup aja teleponnya gitu kan. Saya mengumpulkan nyali begitu intinya. Untuk berbicara kepadanya. Untuk manggil dia papa aja ngumpulin nyali setengah mati gitu. Karena selama ini tidak pernah berkomunikasi. Apakah dia berubah hari itu? Enggak, tetap kayak gitu. Tapi bagaimana sekarang saya mengampuni dia? Lalu dengan berat hati gitu ya. Saya panggil dia. Pa. Dia juga Gimana kabarnya? Ya gini-gini aja. Udah diem lagi. Saya gak ngomong apa-apa. Saya gak tahu mau ngomong apa. Dia pun gak tahu mau ngomong apa sama saya. Dan tahu mengapa hati saya rasanya sakit sekali. Dan saya menangis di telepon hari itu. Saya tahan. Kira gak kuat saya nangis. Dia juga diem aja. Ngedenger saya nangis dia juga diem aja. Gak lama dia ngomong begini. Maafin papa ya. Satu kalimat pendek yang gak pernah dia katakan sejak kelas 3 SD. Setelah apa semua yang terjadi. Maafin papa ya. Saya gak bisa ngomong iya atau enggak, pokoknya saya nangis. Lalu saya tutup telepon itu, saya bilang gini. Tuhan Yesus sayang papa. Udah saya tutup teleponnya. Udah teman-teman bergumul hati ini gimana cara mengampuni dia. Doa saya kepada Tuhan adalah Tuhan gak apa-apa dia gak berubah. Yang penting saya bebas dari kebencian ini. Kalau memang sampai mati dia kayak gitu ya udah gitu. Tolong saya untuk terima dia. Tolong saya untuk ampunin dia. Teman-teman terus berdoa. Saya gak sanggup berdoa sendiri, saya minta teman-teman di kampus untuk berdoa sama saya setiap malam di ruang doa di asrama. Yang pernah ke saat pasti tahu. Berdoa tiap malam di ruangan ujung itu. Ruangan doa. Kurang lebih 1 bulan. Rasanya hati ini plong banget. Lalu saya telepon dia lagi. Pak gimana kabarnya? Kali ini gak pakai diem-dieman. Udah saya ngomong aja. Pak gimana kabarnya? Baik, sehat gitu. Nanti kapan kita ketemu ya kalau saya pulang liburan? Iya nanti kita ketemu. Selesai teleponnya. Setelah itu ketika liburan pulang saya ketemu dia. Kita bisa ngobrol, kita bisa makan sama-sama. Memang tidak langsung hahaha cekakak cekikik gitu enggak.
Ya ngomong, yang penting ada komunikasi. Dan hari ini kami sudah punya rumah lagi. Setidaknya untuk hari tua mama papa saya. Tahun 2018 kami beli rumah kecil untuk mereka tinggal menikmati hari tua. Saya bilang, "Pak, ini rumah saya dan adik saya beli dengan susah payah. Tentu dengan berkat Tuhan. Tolong dijaga baik-baik," saya bilang. "Tolong dijaga baik-baik ya. Maksudnya jangan sampai digadaikan lagi atau dijual." Dan saya bersyukur teman-teman, sampai hari ini dia mulai lagi balik ke gereja, melayani, ikut persekutuan doa dan sebagainya. Teman-teman, saya percaya ketika hati ini dipulihkan, ketika hati ini bebas dari apa yang namanya kepahitan, kebencian karena kita berhasil mengampuni, meski yang jelek-jelek itu tidak pernah kita bisa lupakan, Tuhan itu bisa melakukan suatu hal yang lebih ajaib daripada itu. Teman-teman, sekali lagi gak mudah mengampuni. Tetapi Tuhan mau bilang, kalau kisah itu yang tadi tentang seorang hamba yang utangnya banyak, yang rasanya lebay banget Tuhan pakai angka segitu gedenya, Tuhan cuma mau bilang itu mercy, God's mercy, kemurahan. Kalau dia dihapuskan hutangnya yang tadi dihapuskan itu sama raja itu tuh kemurahan yang gak layak dia terima sebenarnya. Tapi selanjutnya itu pilihan kita mau mengampuni atau enggak. Saya rasa setiap orang yang tidak sanggup untuk mengampuni meski dia datang ke gereja setiap hari Minggu, duduk dengar firman Tuhan, memuji Tuhan sampai angkat-angkat tangan menangis-nangis. Mungkin dia lupa sama anugerah Tuhan. Dia lupa sama kemurahan Tuhan yang sudah mengampuni dia. Kalau kamu ingat sama kemurahan Tuhan, kamu pasti sanggup mengampuni orang lain, teman-teman. Setiap kali saya sulit untuk mengampuni orang lain, saya take time di rumah. Saya berdiam diri, saya ingat lagi Tuhan itu mengampuni saya dan Tuhan mengasihi saya yang gak layak ini. Setelah itu saya sanggup untuk mengampuni orang lain. Mungkin kisah saya tidak seberat kisah teman-teman, atau mungkin kisah teman-teman lebih berat daripada kisah saya. Tetapi kita punya Tuhan yang sama, yang bermurah hati kepada setiap kita dengan porsi yang sama. Porsinya sama, teman-teman. Dan sekarang Tuhan mau kita mengampuni. Bisakah teman-teman mengampuni? Kalau nggak ada anugerah Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengampuni siapapun. Sebagai penutup, apakah teman-teman pernah tahu nama ini? Saya nggak tahu bacanya gimana, ini orang Vietnam ya. Kim Pach, Kim Puk, nggak tahu lah. Ya Ibu Kim begitu ya, kita sebutnya Ibu Kim. Teman-teman lihat tangannya. Tangannya hancur, bekas kena ledakan bom. Teman-teman, dikisahkan ibu ini tahun 1972. Waktu itu ada perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ternyata Utara Selatan tuh gak cuma urusan Korea, teman-teman. Ini Vietnam juga ya gitu. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ibu Kim tadi itu tinggal di desa Trang Berang di Vietnam Selatan. Nah, saat itu tuh karena pasukan Vietnam Utara itu membabi buta begitu ya, menyerang Vietnam Selatan. Jadi semua orang yang ada di desa Trang Berang itu dan di daerah-daerah lain diungsikan. Singkat cerita, sudah dipastikan desa itu sudah steril dari
masyarakat terang-berang. Ada seorang pendeta yang bernama John Plummer, dia memastikan semua sudah bersih. Jadi ceritanya pasukan Vietnam Selatannya sendiri langsung ancurin aja nih desa. Jadi udah gak usah ada urusan sama Vietnam Utara. Jadi dijatuhin bom dari pesawat, bom. Dan ternyata ketinggalan sekelompok warga sipil di kuil. Dan salah satunya adalah Ibu Kim ini yang masih kecil. Teman-teman lihat foto ini. Teman-teman kalau nanti buka Google gitu ya, ada foto-foto lain. Ini yang telanjang. Nih. Itu yang di sebelah pasukan itu adalah Ibu Kim. Apakah dia memang telanjang dari awal? Enggak. Jadi ketika bom itu dijatuhkan teman-teman dan kena kuil itu, dia langsung buka bajunya, dia lari ngibrit keluar bersama dengan teman-temannya yang masih berpakaian. Dia berteriak panas sekali. Karena apa? Kena ledakan bom. Kebakar teman-teman. Ini lebih parah daripada lu kebakaran rumah gitu ya, kena apinya. Ini kena bom nuklir. Untung gak mati begitu kan. Tentu Tuhan punya maksud dalam hidupnya. Apakah dia saat itu anak Tuhan? Bukan. Dia bukan anak Tuhan. Teman-teman, gara-gara ledakan ini, gara-gara tragedi ini, dia masuk rumah sakit 14 kali dan operasi kulit 17 kali. Dan akhirnya ya udah, cuma dapat seperti ini. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Teman-teman, dalam satu wawancara radio, dia bilang begini. Rumah saya habis. Keluarga saya habis, tinggal saya sendiri. Saya meratapi hidup hari demi hari dan merasa bahwa kapan saya mati. Lebih baik saya mati aja daripada saya harus menanggung kepedihan ini setiap hari. Lebih baik saya mati. Tetapi hari demi hari itu dia lewati dengan berat. Dia pergilah ke perpustakaan, di salah satu perpustakaan. Dia membaca banyak buku dan salah satunya adalah Alkitab. Dia bukan orang percaya. Dia mencari kebenaran teman-teman di tengah-tengah rasa pahit dan rasa sakit hatinya terhadap pasukan-pasukan itu. Bahkan mungkin terhadap orang-orang yang menjatuhkan bom itu yang tanpa memastikan sekali lagi bahwa di desa itu sudah steril. Sampai dia harus berteriak kepanasan membuka bajunya seperti itu. Teman-teman, ketika dia membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dia menemukan bahwa Tuhan itu beranugerah baik kepada dia, bahkan kepada orang-orang yang membuat dirinya seperti itu. Singkat cerita, ketika dia dewasa 25 tahun kemudian, gitu ya, dia sudah menikah, dia sudah punya anak, lalu dia ada satu momen begitu, veteran Vietnam Memorial apa kalau nggak salah begitu ya di Washington DC. Dia pergi ke Amerika, di sana dia bertemu dengan pendeta Plummer yang waktu itu bertanggung jawab memastikan desa itu steril. Waduh, pendeta itu melihat dia rasanya takut begitu ya, rasanya merasa bersalah, merasa berdosa. Tetapi Ibu Kim itu kenal sama pendeta ini. Dia tidak melupakan pendeta ini. Tidak melupakan bukan berarti dia benci sama pendeta ini, enggak. Dia dekati pendeta ini. Lalu pendeta itu bilang, I'm sorry ya Ibu Kim. Lalu Ibu Kim itu cuma bilang, membisikkan di telinganya, dia bilang, it's alright. Gak apa-apa. Aku sudah mengampunimu. Dia bilang begitu. Teman-teman, Ibu Kim mungkin kenal Tuhan baru. Kita kenal Tuhan dari masih di dalam perut mama mungkin. Dengar lagu gereja, dengar firman Tuhan ketika mungkin mama datang ke gereja.
Bahkan kamu sekolah minggu dari baby sampai kamu ada di remaja. Berapa banyak firman Tuhan yang kamu dengar? Berapa banyak kasih Tuhan, kisah kasih Tuhan yang kamu dengar? Yang menyentuh hidupmu. Kalau hari ini ada orang yang kamu benci, yang tidak bisa kamu ampuni, yuk datang kepada Tuhan. Ingat lagi kasih-Nya. Ingat Tuhan sudah mati buatmu dan buatku. Masakan kita ini tidak bisa mengampuni orang itu. Mungkin itu mamamu, mungkin itu papamu, mungkin itu temanmu, mungkin itu mantanmu, mungkin itu gurumu, mungkin itu siapapun. Ayo datang kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong kita, teman-teman. Minta Tuhan supaya kita enggak amnesia sama kasih-Nya terhadap kita. Mari kita berdoa. Mari saat ini berdoa di dalam hatimu masing-masing. Dalam waktu yang singkat ini, sebutkan di dalam doamu orang yang mungkin saat ini engkau sulit untuk ampuni. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memampukanmu, melembutkan hatimu untuk boleh mengampuni orang itu. Ya Tuhan, kami ini masih sangat muda dan kami masih perlu banyak belajar. Ampuni kami kalau kami sangat lambat untuk belajar ya Tuhan. Mungkin berkali-kali Tuhan sudah mengajar kami untuk mengampuni, tetapi pada kenyataannya dalam hidup kami, mengampuni itu sulit untuk kami lakukan. Bahkan mungkin kebencian, kemarahan, kepahitan, sakit hati terus kami pelihara di dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, ketika kami keluar daripada ruangan ini nanti, biarlah Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan, berikan kami hati yang mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Mungkin nanti hari ini kami akan bertemu dengan orang yang menyakiti kami lagi, mungkin besok, minggu depan, entah kapanpun. Ada banyak orang yang mungkin akan menyakiti kami. Tolong kami Tuhan supaya kami juga mampu untuk mengampuni. Seperti kata Tuhan hari ini, pengampunan itu bukan cuma 3 kali, bukan cuma 7 kali, tetapi tanpa batas. Tolonglah setiap kami Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.